Selamat datang di Binus Pharma, Pak. Dan selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Pak. Saya mau bertanya. Ini istri saya sering sakit kepala. Kalau minum obat Bodres, dia langsung sembuh. Apakah ini obat Bodres menyebabkan kecanduan? Kalau boleh tahu, istri Bapak sudah berapa lama mengonsumsi obat Bodrex? Istri saya mengkonsumsi obat Bodrex sudah 6 bulan. Oh, baik, Bapak. Iya. Obat Bodrex ini memiliki kandungan paracetamol dan kafein. Terus obat ini juga tidak menyebabkan ketergantungan, tetapi memiliki efek samping yang banyak jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dan secara tidak rasional. Terus Mas, apa-apa saja efek sampingnya? Efek sampingnya yaitu sulit tidur, susah buang air besar, gangguan fungsi hati dan ginjal, alergi, dan jantung berdebar-debar, Pak. Iya, Mas. Apa solusinya istri saya kalau sakit kepala lagi? Saran saya, Pak, mungkin jika istrinya sakit kepala lagi, silahkan Bapak kunjungi apotik terdekat agar tidak ada penyalahgunaan obat. Baik, Mas. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ada sarannya untuk mencegah sakit kepala? Oh iya, Pak, menurut saya agar istri Bapak terhindar dari sakit kepala, mungkin sebaiknya istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, terus hindari stres, bekerja jangan terlalu lelah, dan berolahraga. Apakah sudah jelas dan ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi, Mas. Sudah jelas. Terima kasih atas sarannya dan penjelasannya. Sama-sama, Pak. Semoga istri Bapak lekas sembuh. Terima kasih, Mas. Selamat datang di Binus Pharma. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ya, jadi begini, Mbak. Saya sudah 2 hari tidak BAB. Kira-kira obat apa ya yang cocok buat saya? Kalau boleh tahu pengobatan apa yang Ibu sudah lakukan? Dan mohon maaf, apakah Ibu sedang mengandung? Saya belum melakukan pengobatan apapun, makanya saya kesini. Gimana sih? Maaf ya, Mbak, saya masih gadis. Oh, baik, Mbak. Tunggu sebentar ya, saya ambilin obatnya. Oke, iya. Oh iya, Mbak bisa duduk dulu sebentar. Dek Undi, tolong ambilkan Ibu obat Dulcolax yang suppositoria dan yang tablet ya. Iya, Bu. Ini, Bu, obat suppositoria dengan tabletnya. Makasih ya. Oh iya, tolong panggilkan pasien atas nama Nyonya Sri ya. Oh iya, Bu. Pasien atas nama Nyonya Sri. Pasien atas nama Nyonya Sri. Dia dan perempuan lain. Oh, tunggu dulu. Kayaknya namanya kita yang dipanggil ini. Oh iya, Bu. Duluan, nah. Iya. Gimana obatnya sudah ada, Mbak? Berdasarkan gejala yang Mbak alami, saya berikan obat Dulcolax ya, Mbak. Nah, Mbak bisa pilih salah satunya di sini. Untuk yang tablet, diminum 2 kali sehari. Kalau yang untuk pemakaian suppositorianya, mohon maaf ya, Mbak, dikasih masuk ke
Mbak, tapi sebelumnya saya belum pernah menggunakan supositoria nih Mbak. Saya agak parno, tapi mendengar penjelasan dari Mbak, kayaknya supositoria itu efeknya lebih cepat ya Mbak? Nggak apa-apa Mbak, nggak sakit kok. Penggunaannya dimasukkan seluruhnya, tapi tidak memberikan rasa sakit atau lecet. Oh iya Mbak, kalau begitu saya pilih supositoria aja ya Mbak. Harganya berapa? Harganya 25.000 Mbak, isinya 5 supo ya. Oh iya Mbak, ini ya uangnya. Saya terima ya Mbak uangnya. Oh iya, sebelum saya berikan obatnya, saya jelaskan dulu ya cara penggunaannya yang lebih rinci. Oh iya Mbak, silakan. Cara pemakaiannya itu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian buka kemasan supositoria dengan memakai sarung tangan. Kemudian ambil posisi baring, lalu miringkan badan Anda, lalu angkat kaki sebelah kanan sejajar dengan perut. Masukkan supositoria yang runcing ke dalam dubur, lalu dorong pakai jari. Setelah supositoria seluruhnya sudah masuk ke dalam dubur, ambil posisi semula, diamkan selama 5-10 menit agar supositorianya tidak keluar. Apakah sudah jelas sampai di sini Mbak? Iya Mbak, semua sudah jelas. Baik Mbak, kalau begitu boleh Mbak ulangi penjelasan saya? Pertama-tama cuci tangan menggunakan air, kemudian buka pembungkus supositoria menggunakan plastik. Lalu ambil posisi baring, terus miringkan badan, lalu angkat kaki kanan serata dengan perut. Kemudian masukkan supositoria bagian yang runcing terlebih dahulu, lalu dorong supositoria menggunakan jari, kemudian turunkan kaki dan ambil posisi semula. Diamkan 5-10 menit supositoria agar supositoria tidak keluar kembali. Saya sarankan jangan menggunakan pada saat mau tidur karena efeknya yang cepat bereaksi sehingga mengganggu tidurnya. Oh iya Mbak, kalau begitu saya bisa bertanya nggak? Kok bisa ya saya sampai susah BAB begini? Mbak punya saran nggak? Bisa jadi dari makanannya Mbak. Mungkin Mbak kurang mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi saya sarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran. Oh pantas Mbak, saya tuh jarang makan buah dan sayur-sayuran. Makasih ya Mbak infonya. Nah itu dia penyebabnya Mbak. Terima kasih kembali, ini obatnya, semoga lekas sembuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan Anda informasi arti logo lingkaran dan warna pada kemasan obat. Sobat Sehat, saat kita membeli obat di toko atau di apotek atau di minimarket, biasanya kita melihat tanggal kadaluarsanya. Namun, kita lupa memperhatikan di sana ada logo obat. Ada logo lingkaran pada botol atau kemasan obat lainnya. Nah, sebenarnya logo tersebut mempunyai arti. Nah, di sini Badan POM telah membuat peraturan dan klasifikasi obat agar kita tidak salah mengkonsumsi obat tersebut. Nah, klasifikasi tersebut antara lain yang pertama adalah obat bebas. Obat ini dapat Anda temui atau obat yang paling gampang Anda jumpai di toko-toko obat, di apotek, ataupun di minimarket. Karena jenis zat yang terdapat pada obat tersebut itu relatif aman dan Anda dapat membelinya tanpa resep dokter. Namun, walaupun tanpa resep dokter, Anda harus tetap memperhatikan dosis yang tertera pada kemasan tersebut. Obat ini diberi logo dengan lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Anda boleh lihat gambarnya di sini. Contoh dari obat ini adalah seperti paracetamol dan antasida. Mungkin bagi Anda yang mempunyai obat-obatan seperti ini di rumah, Anda boleh ngambil kemasannya dan lihat logonya. Oke. Kemudian obat yang kedua adalah obat bebas terbatas. Jadi golongan yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat golongan ini sebenarnya termasuk obat keras, tapi masih dapat Anda beli tanpa resep dokter. Namun sekali lagi di sana terdapat peringatan
Ya, Anda harus membacanya dengan baik. Nah, obat-obatan seperti ini biasanya logonya adalah berwarna biru, lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Anda boleh lihat di sini gambarnya. Dan obat-obatan seperti ini biasanya dapat Anda jumpai di apotik yang memiliki apoteker, di mana apoteker tersebut dapat memberikan informasi lebih lanjut untuk penggunaan obat tersebut. Kemudian, contoh obat tersebut adalah Bromhexin HCl, biasanya digunakan untuk mereka yang sakit batuk, dan obat cacing Perantel Pamoat.